Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, senang sekali rasanya saya Az-Zahra Nurul Firdaus bisa kembali menyapa teman-teman melalui channel YouTube Pemuda Pencerah Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang tidak kalah menarik dibandingkan video sebelumnya, yakni mengenai sejarah retorika. Nah, topik ini saya ambil dari buku Public Speaking, Gaya dan Teknik Pidato Dakwah karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, tepatnya dari halaman 5 sampai halaman 13. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita tahu, manusia kan adalah makhluk sosial yang otomatis selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan alat untuk menyampaikan semua perasaan, pengalaman, atau pendapatnya kepada orang lain. Nah, sebenarnya teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu retorika? Jadi, kata retorika diambil dari bahasa Yunani retor, yang dalam bahasa Inggris disebut juga orator, yang artinya orang yang mahir bicara di depan umum. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu retorika atau yang lebih dikenal dengan ilmu public speaking adalah ilmu tentang bicara di depan umum. Nah, sejarah retorika sendiri dimulai dari abad ke-5 sebelum Masehi dan berkembang pesat pada zaman Yunani dan Romawi, di mana pada saat itu retorika digunakan oleh para tokoh-tokoh masyarakat dan juga pemuka agama untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang, untuk melakukan pembelaan di pengadilan, juga untuk menyebarkan agamanya. Selain itu, pada masa itu juga banyak sekali filsuf-filsuf besar yang mendirikan sekolah khusus untuk mempelajari tentang retorika, salah satunya seperti cara menulis yang sistematis tentang suatu kasus. Nah, dalam buku ini juga saya itu membaca bahwa I Gusti Ngurah Oka membagi perkembangan retorika menjadi 5 masa. Yang pertama yaitu pada masa retorika Atik yang terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi di Sirakusa. Salah satu retorikus pada masa itu yang cukup populer adalah Koraks. Koraks ini membagi pidato ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu pengantar, yang kedua uraian, yang ketiga argumen, yang keempat penjelasan tambahan, dan yang terakhir kesimpulan. Masa yang kedua adalah masa retorika sofisme yang terjadi di akhir abad ke-5 sebelum Masehi yang dikembangkan oleh para filsuf-filsuf sofisme seperti Gorgias, Phidias, Protagoras, dan juga Isocrates. Di masa ini banyak sekali orang-orang yang berlatih supaya bisa lihai berbicara atau bahasa kerennya sih pinter ngomong ya. Dari yang awalnya retorika itu digunakan untuk mencari kebenaran, pada masa ini retorika justru beralih fungsi untuk mencari kemenangan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang bisa dimenangkan dengan kecakapan berbicara. Menurut mereka, retorika itu bukan cuma ilmu tentang pidato, tapi juga tentang pengetahuan sastra, gramatika, dan juga logika untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, ada masa retorika tradisional. Tokoh-tokoh populer dari masa ini ada Aristoteles, Socrates, dan juga Plato, di mana ketiganya ini menentang ajaran Gorgias di masa retorika sofisme sebelumnya. Karena menurut mereka, retorika itu seharusnya digunakan untuk mencari kebenaran dan kesusilaan melalui cara berpikir dan berdialog, bukan untuk mencari kemenangan semata gitu. Nah, menurut Aristoteles, dalam retorika seseorang itu harus menyampaikan dengan jelas, singkat, dan meyakinkan, karena tujuan utama belajar retorika itu ada 4. Yang pertama korektif atau membela kebenaran, yang kedua instruktif atau memberikan pendidikan, yang ketiga sugestif atau memberikan saran, dan yang keempat defensif, yaitu melatih ketahanan mental. Yang keempat, ada masa retorika zaman Romawi, yang salah satu tokohnya adalah Marcus Tullius Cicero. Pada masa ini, ilmu retorika, logika, dan gramatika adalah pelajaran sekolah yang disebut trivium. Yang kemudian retorika itu semakin berkembang luas dan meliputi poetika, di mana murid-murid pada masa itu dibimbing dan diantarkan oleh gurunya ke dalam forum-forum pengadilan untuk mendengarkan proses peradilan. Jadi dari situ murid-murid kemudian bisa belajar bagaimana caranya berdebat, caranya berargumen untuk menyelesaikan suatu masalah di masyarakat.
Nah, yang terakhir yaitu masa retorika modern, di mana retorika disambut baik oleh bangsa Arab yang menghargai kefasihan bicara. Misalnya, ada buku Najahul Balaghoh yang isinya kumpulan pidato Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah masa keemasan Islam berakhir, retorika kemudian sedikit mengalami kemunduran dan baru bangkit kembali pada gerakan Renaissance di Italia yang juga menandai perkembangan agama Protestan dan Katolik. Nah, di masa modern ini, ilmu retorika itu juga diperkaya dengan ilmu pengetahuan lain seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu komunikasi. Yang kemudian ilmu retorika juga lebih dikenal dengan ilmu public speaking. Dari yang sebelumnya retorika itu hanya mencakup komunikasi lisan dan tulisan saja, tapi pada masa sekarang retorika cenderung terkait dengan yang namanya pidato atau speech. Kemudian ada juga komunikasi lisan atau oral communication dan juga public speaking seperti yang sudah saya bahas tadi. Nah, kesimpulannya, marilah kita sama-sama belajar mengembangkan kemampuan komunikasi lisan atau retorika supaya kita ini bisa lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat luas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.